Oke, kita mulai Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masih semangat Bapak Ibu semuanya. Pada kesempatan yang baik pagi hari ini, tentunya kita pertama yang kita ucapkan adalah Alhamdulillah kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena telah memberikan kesempatan, kesempatan yang terpilih hari ini untuk kita berbagi pemahaman seperti itu. Tentunya dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita bisa melaksanakan pemaparan atau berbagi pemahaman tentang budaya positif. Nah, semoga nanti apa yang akan kita diskusikan, kita bagi di sini memberikan manfaat bagi kita semuanya, khususnya saya pribadi, juga sekolah kita lebih baik dan jadi pilihan nomor 1 di masyarakat. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya tentunya sholawat dan salam tetap kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, karena perjuangan beliau kita semuanya bisa berada di zaman yang penuh barokah dan penuh manfaat dan penuh hidayah dari Allah, yaitu agama Islam, dan semoga kita nanti mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih sebelumnya untuk Bapak Ibu guru, Bu Nini, Bapak Kepala Sekolah yang sudah berkenan hadir, juga memberi kesempatan yang luar biasa bagi saya di sini. Ya, monggo Bu Fitri, silakan duduk. Bu Nini juga, Pak Nasiki, Bu Retno juga, kemudian Bu Ambar, Bu Wiwi, juga Bu Ria, ya, yang merupakan teman-teman saya seperjuangan. Semoga semuanya diberkahi Allah SWT. Amin. Langsung saja Bapak Ibu, di sini tujuan saya ya untuk memenuhi, sebenarnya bukan untuk memenuhi, hanya berbagi mawon ya. Bukan berarti saya di sini yang terbaik, sudah melakukan yang terbaik, bukan. Jauh dari itu, justru saya jauh dari itu. Maka, jadi sesuai tema atau katakanlah berbagi pengalaman hari ini tentang berbagi pemahaman dan pengalaman tentang budaya positif. Perlu diketahui Bapak Ibu, ini termasuk program atau modul dari guru penggerak. Nah, mungkin Bapak Ibu juga sudah sedikit mengetahui guru penggerak itu seperti apa, dan alhamdulillah di sekolah kita juga sudah ada yang baru lulus guru penggerak, dan tentunya memberikan motivasi bagi Bapak Ibu guru semuanya yang mungkin belum sempat diberi kesempatan bergabung, monggo silahkan untuk terus mengikuti dan mendapatkan ilmunya seperti itu. Kemudian tambah lagi. Nah, oke. Nah, Bu Rini luar biasa ya. Sebelum ke materi selanjutnya sedikit atau berbagi pengalaman selanjutnya, di sini saya punya kuis ini. Ada hadiahnya enggak ya? Kasih hadiah enggak Bu Fitri? Kuis di sini kan? Ada 2 kuis ya. Tentunya di sini bukan hanya sekedar aksi nyata di Bapak Ibu, monggo kita refleksi bersama, evaluasi bersama, walaupun ada tadi waktu untuk evaluasi bersama-sama dengan Bapak Kepala Sekolah yang luar biasa memberi manfaat buat saya pribadi, dan itu semuanya ternyata selaras dan sinergis dengan apa tujuan dari guru penggerak. Jadinya seperti apa ya, mendapatkan hujan lagi gitu loh, semangat lagi. Oh iya, ternyata memang di sekolah kita sebenarnya itu sudah terlaksana. Sebenarnya sudah terlaksana sudah ada budaya positif di sekolah kita, sudah di awal berdirinya ini tentu banyak budaya positif, dan ternyata memang yang sudah ada yang bagus, mari kita teruskan begitu kan. Dan alangkah kurang baiknya jika kita hanya tetap itu sesuai zaman, maksudnya zaman dulu sampai mungkin akan datang tetap seperti itu. Nah, mengenai zaman ini Bapak Ibu, ternyata setelah diadakan penelitian oleh para ahlinya pendidikan tentunya, dan kita sebagai bersinggungan langsung dengan murid, ternyata itu ada
disimpulkan sejauh ini bahwasanya tentang sampai lupa nih saya. Tentang apa tadi saya terakhir apa Bu? Zaman. Ternyata zaman ini mempengaruhi. Oh betul, sangat mempengaruhi sekali. Makanya di guru penggerak ada yang namanya atau tujuannya itu harus sesuai dengan kodratnya. Oke, jadi setelah K13 kemudian ada kurikulum turunan. Nah akhirnya setelah dievaluasi muncullah yang namanya kurikulum merdeka. Nah dalam mewadahi untuk menyampaikan untuk menerapkan kurikulum merdeka ini maka ada satu program dari Kemendikbud yaitu namanya program guru penggerak. Dan poinnya yaitu salah satunya adalah tentang kodrat zaman tadi. Ngerti nggih? Jadi nggih, monggo, nggih Bapak Bunda, nggih. Alhamdulillah matur nuwun untuk sudah datang tadi. Nah, ternyata untuk kodrat zaman ini juga mempengaruhi dari pola pikir atau pemikiran, maaf nggih, sampai pemikiran. Nah, itu kodrat zaman harus diperhatikan Bapak Ibu ternyata. Nggih, mulai kodrat zaman juga kodrat alam sesuai pemikiran KHD. Jadi basicnya kurikulum merdeka atau guru penggerak ini adalah menerapkan filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Salah satunya tujuannya adalah menuntun anak-anak kita, mulai anak yang bermasalah, mulai anak yang luar biasa, dengan menyesuaikan kodrat zamannya, dengan kodrat alamnya, sesuai bakatnya, sesuai minatnya, sesuai kemampuannya. Ngerti nggih? Walaupun memang untuk membentuk anak sesuai cita-cita atau filosofi Ki Hajar Dewantara itu perlu perjuangan. Makanya awalnya diadakan guru penggerak ini. Bagi guru yang mempunyai komitmen, mempunyai keinginan atau ingin berkontribusi langsung dengan mendidik anak, makanya adanya guru penggerak ini. Jadi di sini ada kuis sedikit. Ibu Rini coba nomor 1 Bu Rini. Apa harapan Bapak Ibu guru kepada anak didik kita? Monggo silakan. Harus yang jujur, anak SMP Islam harus bisa ngaji. Nah seperti itu. Terima kasih Bu Dewi. Harapan saya sebagai guru untuk anak didik kita yang pertama menjadi anak yang berakhlakul karimah, yang kedua jadi anak yang pintar, jadi anak yang berguna, terutama ya berguna bagi negara, agama, nusa dan bangsa. Terima kasih. Terima kasih Bu Rini. Tentunya ini juga mewakili guru yang lain. Oke, ini untuk guru penggerak kami di sekolah SMP Islam Bojonegoro, ya. Monggo Bu Retno untuk memberikan harapan terbesarnya bagi sekolah kami di SD Islam Bojonegoro. Monggo Ibu Retno yang baru makan. Mohon maaf. Baik, terima kasih Bu Dewi untuk kesempatannya. Saya diberikan kesempatan untuk menjawab pertanyaan yang pertama. Yang jelas, saya juga pertanyaannya, apa harapan Bapak Ibu guru kepada anak didik kita? Berarti kita fokus di anak-anak SMP Islam, ya. Saya sepakat dengan Bu Rini bahwa anak-anak saya harapkan bisa menjadi anak-anak yang berakhlakul karimah. Jadi dengan program yang kita buat dan kita terapkan, saya harapkan nanti anak-anak memang memiliki akhlak yang baik, karena ternyata karakter yang baik itu jauh lebih penting daripada kecerdasan. Itu yang pertama. Yang kedua, sesuai dengan falsafah Ki Hajar Dewantara, ya, anak-anak ini diharapkan bisa memenuhi harapan kita semua. Mereka berkarakter profil pelajar Pancasila seperti itu. Dan kita canangkan untuk tahun ke depan, mudah-mudahan guru penggerak bisa menggerakkan kita semua warga sekolah untuk mencapai tujuan tersebut. Terima kasih Bu Dewi. Ya, terima kasih
kasih luar biasa Bapak Bu Retno, juga Bu Rini dan yang lainnya, perangannya mahal ya. Terima kasih luar biasa. Memang saya juga sepakat nomor satu adalah akhlakul karimah. Jadi akhlak ini akan bisa membuat anak-anak kita ke depannya ketika sudah kita tua kan, anak-anak berakhlakul karimah, tentunya mereka akan mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Begitu. Oke ya. Kemudian selanjutnya nih. Nah, jadi untuk nanti akan berbagi pengalaman mulai dari perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol institusi, keyakinan kelas, dan juga segitiga restitusi. Kemudian yang kedua nanti saya akan berbagi juga pengalaman penerapan budaya positif, yaitu tentang segitiga restitusi. Nanti ada juga respon murid di testimoni, juga ada refleksinya. Oke. Oke, luar biasa teman-teman saya ini selalu mensupport kita semuanya, memang perlu kolaborasi. Oke, monggo Bu Mbak. Oke. Jadi langsung ya, latar belakangnya apa ya? Kenapa harus ada aksi nyata di sekolah? Ternyata memang sangat diperlukan untuk para guru kita berbagi pengalaman. Kalau memang itu baik kita lanjutkan, kalau yang kurang baik memang harus kita berbagi bersama. Intinya harus bekerja sama atau kolaborasi. Yang pertama, kenapa latar belakangnya? Kenapa? Karena di sekolah pasti ya, di sekolah ini masih, terutama di SMP Bojonegoro ya, SMP kita tercinta ini masih sebagai tempat pendidikan atau pengajaran yang pertama dan utama bagi warga sekolah, terutama wali murid. Ya, kalau kita melihat background anak-anak kita yang sekolah di sini, ya di sini aja mereka mendapatkan pengajaran pendidikan. Ya, karena memang dipengaruhi oleh lingkungan alam mereka yang tidak mendukung untuk dan ekonomi untuk mengeleskan dan sebagainya, tidak. Jadi ini adalah sekolah kita ini pertama dan utama. Karena tugas di seorang guru memang sebagai pengajar dan pendidik. Kita hanya partner ya, kita memberikan data, kita memberikan ilmu. Sedangkan penerapannya, pendidikannya yang bertanggung jawab utama itu ya wali murid. Jadi nanti di terakhir ada rencana untuk tetap bekerja sama dengan wali murid seperti apa. Nonton nggih? Kemudian karena sekolah adalah tempat utama pengajaran tadi, makanya perlu bagi saya sebagai perwakilan ya, sebenarnya saya di awal tadi sudah sampaikan bukan yang terbaik, cuma berbagi pengalaman saja dan pemahaman. Gini ya. Jadi bagaimana di sekolah itu nanti sekolah karena menjadi tempat utama itu betah, anak betah di sekolah, merasa nyaman, merasa senang ya, tidak ada lagi bully-bully dan sebagainya, tapi saling menghargai satu sama lain. Nah, untuk apa? Agar anak mampu berkembang sesuai kodratnya tadi, sesuai bakatnya, sesuai wataknya, dan sehingga karakter terbentuk di sekolahan dan juga di rumah. Tujuannya agar anak nanti mempunyai atau mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya. Itu yang kedua. Budaya positif ini penting, kenapa? Karena budaya positif ini adalah tempat atau waktu bagaimana anak-anak itu memahami dirinya sendiri, apa yang anak ingin capai, seperti apa anak nanti. Jadi ada pembiasaan karakter baik di sini, ya Bapak Ibu. Untuk apa semuanya dilakukan? Untuk menumbuh kembangkan profil pelajar Pancasila seperti yang guru penggerak SMP Islam punya tadi, itu sudah luar biasa ya. 6 ya guru profil pelajar Pancasila. Tujuannya, nah ini mungkin bisa saya sampaikan sekilas mawon ya. Terbentuknya murid yang disiplin, sopan, bertanggung jawab, mandiri dan percaya diri, dan pembelajar sepanjang hayat. Jadi anak kita nanti tujuannya ke situ Bapak Ibu ya. Jadi proses pembelajaran, kadang ada yang salah, kadang yang ada sudah betul, kita semuanya sikapi dengan bijaksana. Nah, nanti ada tujuan dari
budaya positif itu sendiri. Yang kedua nanti guru. Nah, ini nanti saya mau tekankan ke kita Bapak Ibu ya, sebagai guru di sini untuk memahami segitiga institusi walaupun beberapa mungkin sudah paham, apalagi guru penggerak kita luar biasa ya, dan merefleksi praktek disiplin melalui 5 kontrol guru ya. Maka yang ketiga, anak menjadi lebih kuat karakternya, itu tujuan dari budaya positif, dan terwujudnya profil pelajar Pancasila. Karena memang untuk kurikulum kita saat ini tujuannya itu membentuk anak mempunyai jiwa profil pelajar Pancasila. Dan ya, memang semuanya harus ada kesabaran. Oke. Tolak ukurnya. Jadi dilihat dari apa nanti itu. Nah, sehingga tercipta anak yang jujur. Intinya anak itu biar jujur sehingga kita paham masalahnya seperti apa. Kemudian kita diskusikan dengan anak sehingga anak mempunyai kesempatan untuk menentukan apa yang harus dilakukan. Jadi motivasinya dari dalam diri individu atau anak itu sendiri, namanya disiplin diri nanti ya Bapak Ibu. Kemudian guru kalau bisa juga bisa menerapkan segitiga restitusi dengan posisi kontrol sebagai manajer. Jadi seperti apa ya Ibu Lili ya? Nah, nanti kita bicarakan sedikit. Kemudian murid mandiri ya, menghargai nilai kebajikan, ini poin utamanya. Budaya positif itu anak memahami nilai kebajikan, sehingga ketika dia sudah tidak di sekolah kita, nilai itu tetap tertanam di jiwa anak. Nanti di luar sekolah, anak kita tetap menjadi anak yang berada, betul, berlaku positif, bermanfaat bagi yang lain. Dan itu sudah diuji Bapak Ibu, bukan hanya teori. Nah, kita sebagai guru tentunya guru yang baik itu kan yang terus belajar dan juga mau berubah. Seperti saya sudah semangat ini ya. Kemudian yang keempat, murid merasa aman dan nyaman. Mungkin ada beberapa yang tidak setuju dengan kata nyaman nih, tapi memang kenapa harus aman dan nyaman? Intinya itu berhubungan dengan ilmu. Nah, ilmu itu agar bisa masuk ke anak, bisa long time atau lama ilmunya terserap di otaknya. Kemudian suatu ketika dia sudah dewasa itu muncul masih ada. Nah, itu ternyata harus membuat anak ini senang dan nyaman. Nah, tentunya kalau di sekolah kita memang ini PR bersama ya Bapak Ibu. Kalau sudah lihat namanya yang anak-anak luar biasa, tentunya kita juga harus punya keputusan yang luar biasa. Teori, ya ini teorinya dulu, kita pahami dulu polanya. Maka ketika anak senang, ketika anak bahagia, ketika anak merasa nyaman, ternyata itu membantu anak untuk dapat menerima ilmu. Jadi tidak ada dibentak, disinggung juga tidak boleh. Itu ilmunya otak ya Bapak Ibu. Kadang kita juga lupa itu, tetapi itu harus kita jadikan pertimbangan juga. Kalau anak takut misalnya, atau anak marah, bukan kepada kita ya, tapi kepada guru lain atau kepada temannya, itu ilmu juga tidak akan nyampai ke tempat ilmu yang seharusnya, yaitu yang ada di depan ini. Nah, per apa gitu. Dan itu yang perlu, ya. Jadi biar anak ini mendapat ilmunya dan sampai lama, ya, atau dari diri itu memang harus dibuat anak bahagia dan senang. Makanya ada game di awalnya, mungkin tanya jawab dan sebagainya. Dan pokoknya intinya dia harus bahagia. Setelah mereka bahagia, kemudian dia akan emosinya juga kita stabilkan. Makanya di kelas saya itu juga luar biasa kalau sudah bicara emosi. Ternyata anak yang emosi sedih, emosi tidak hanya yang negatif ya Bapak Ibu ya. Ada yang positif juga negatif. Ada yang sedih itu juga emosi marah. Pokoknya yang tidak bahagia, posisi dia pokoknya tidak bahagia ya. Itu ilmu juga tidak akan nyampai. Makanya harus ada lingkungan dengan budaya positif. Ngerti ya? Pak Nazmi. Nah, oke. Berikutnya. Nah, kita masuk ke yang pertama ya, paradigma perubahan paradigma belajar. Nah, maksudnya seperti ini. Di sini kita ke bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Ternyata teori kontrol ini lebih update hari ini untuk perkembangan anak didik kita.
bila kita ingin membuat kemajuan perlahan atau sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku kita. Namun bila kita ingin memperbaiki cara utama kita, maka kita harus mengubah kerangka acuan kita. Gitu ya. Jadi mau tidak mau kita juga harus terus belajar. Seperti itu. Bentar ya, kemarin Buria, saya minta tolong untuk perubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol itu misalnya ini sama ini, A sama A nanti dibaca mawon biar gantian ya suaranya. Stimulus respon ada 8 karakter atau 8 apa itu 8 stimulus. Yang pertama realitas atau kebutuhan kita sama stimulus respon. Yang pertama realitas atau kebutuhan kita sama. Teori kontrol sebenarnya harusnya realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Seperti itu. Yang B semua orang melihat hal yang sama. Tapi kalian di teori kontrol setiap orang memiliki gambaran berbeda. C kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang D, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Yang E, orang lain bisa mengontrol saya, tapi yang di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Yang F, saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Sedangkan di teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang G, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir di stimulus respon yaitu model berpikir menang atau kalah. Sedangkan di teori kontrol model berpikirnya menang sama menang. Intinya bahwa semua orang, setiap orang tergerak itu karena ada tujuan yang berbeda. Itu yang pertama. Yang kedua, kita mungkin saat ini bisa mengontrol anak didik kita, dan saat itu mungkin ada perubahan. Tetapi kontrol yang kita lakukan itu tidak akan memberikan pemahaman atau nilai kebajikan yang lebih lama. Kemudian yang kedua tadi disiplin positif atau disiplin diri. Langsung mawon. Tujuan dari disiplin positif ini adalah untuk menumbuhkan disiplin diri, atau intrinsik, begitu Bapak Ibu. Motivasinya itu intrinsik dari diri anak sendiri, bukan dari gurunya, dari dalam mata, bukan karena hukuman atau karena hadiah. Ketika hadiah dia berubah jadi baik, boleh, tapi memang sudah tidak digunakan. Kemudian hukuman, nah ini yang memang harus kita sedikit demi sedikit kita tinggalkan, walaupun sebenarnya bukan hukuman, tapi lebih ke konsekuensi. Kita sampaikan ke anak itu bukan hukuman, tapi tanggung jawabmu. Jadi anak merasa, oh ini tanggung jawab saya, bukan hukuman. Tapi kalau dikatakan ini hukuman, ini yang akan membuat anak berpikir negatif pada diri sendiri. Kalau anak berpikir negatif, oh ya aku salah terus, aku paten salah terus. Nah, kalau posisi anak seperti itu, anak tidak akan berubah
merubah karakternya. Sementara di sekolahan, tempat pengajaran, tempat pembelajaran, kalau ada kesalahan berarti anak juga harus kita didik, kita tuntun untuk belajar dari permasalahan tersebut. Bukan masalah yang dibicarakan, tetapi solusinya. Oke, berikutnya. Nah, motivasi perilaku manusia. Maksudnya, motivasi perilaku manusia ini bagaimana orang itu tergerak. Kenapa Bu Rini kok pagi-pagi sudah berangkat sampai di sekolahan jam 7 kurang 40, kurang 25 atau kurang 20 ya, atau 45. 6.45 sudah di sekolah misalnya. Kenapa Bu Retno harus ini laporan bos sampai pokoknya harus selesai? Itu semuanya ada motivasinya, gitu Bapak Ibu. Tidak langsung serta-merta mesti ada alasannya kenapa harus berangkat. Bu Wiwi segera menyelesaikan jadwal untuk kedepannya itu juga ada motivasinya. Bu Ria juga semuanya. Pak Nasirin juga membantu saya punya motivasi. Semuanya ada motivasi. Nah ternyata sesuai Diane Goshen ini ada 3 motivasi manusia. Yang pertama nopo gambar, monggo disampaikan gambar. Atau semua boleh, monggo. Suara teman saya ini berdu ini. 3 motivasi perilaku manusia. 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. 2. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. 3. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Terima kasih Bu Ambar. Bu Ambar ini guru senior ya, luar biasa pengalamannya. Betul ya Bu Ambar ya, tadi yang saya sampaikan Bu Ambar bahwa orang tergerak itu ternyata ada alasannya. Boleh duit. Nah mungkin kalau orang tua memang harus ada yang dimakan kan, nah itu kebutuhan, nanti ada kebutuhan sendiri. Kalau ini motivasinya. Yang pertama, biar tidak dihukum atau halah kon aku gak ngumpul deh nanti pokoknya gak nyaman dan sebagainya. Oke, itu ada motivasinya juga. Yang kedua, untuk oleh gaji kon aku walaupun itu sebenarnya bukan tujuan utama ya Bapak Ibu, karena seperti Bapak Kepala Sekolah tadi bilang, kalau kita mempunyai tugas jangan dipikir itu sebagai tugas, justru menjadi beban, tapi menjadi amal soleh kita, menanamkan nilai kepada anak didik kita, begitu ya, atau penghargaan dan sebagainya. Yang ketiga ini Bapak Ibu ya, budaya positif tadi tujuannya yang nomor 3 ini, bagaimana anak didik kita ini bisa menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya atau yakini. Makanya nanti ada yang namanya keyakinan kelas. Mungkin nanti kita bisa evaluasi juga kalau ada waktu ya. Jadi ini kita buat yang ketiga, motivasi anak. Jadi motivasi dari dalam diri sendiri. Nah, ini sedikit ada video ya sebagai hiburan. Kebutuhan dasar manusia. Monggo Bapak Ibu diperhatikan sebagai motivasi kita ya. Silakan menikmati videonya. Seimbang dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu tulisannya mengatakan, kita ambil contoh keyakinannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang melayani padi. Hanya dapat untuk tumbuh besar
keinginan untuk mengucapkan itu dengan orang lain, teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita berada. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Bahkan murid yang terlihat paling kuat pun jauh di dasar hatinya pasti ingin merasa. Sebagai guru, seharusnya kita dapat mendorong murid kita Nah, Bapak Ibu, tadi itu adalah kebutuhan 5 kebutuhan dasar tadi yang manusia, tidak hanya anak-anak tapi orang dewasa juga memiliki kebutuhan dasar tersebut. Mulai kebutuhan yang pertama adalah untuk bertahan hidup. Nah, makanya perlu makan ini kan, tiap saat harus makan karena yang makan ini adalah nutrisi bagi tubuh. Kemudian perlu ada perasaan diterima di lingkungannya, gitu. Kemudian motivasi. Kebutuhan dasar sebenarnya ini mulai apa ya? Kita bahaskan ya. Bentar. Ya. Jadi disimpulkan dari video tadi, selain untuk bertahan hidup, karena tadi untuk makan, jadi ketika anak itu merasa lapar, ya, suasana lapar, segitu lemah, bosan itu kita sulit untuk memberikan atau memberi nasihat ke anak. Makanya kenapa dia harus makan? Karena memang itu kebutuhan dasar manusia yang harus dia dapatkan seperti itu. Tapi kadang memang tidak pas istirahat ya. Jadi mungkin kita sampaikan pelan-pelan. Kadang memang ngamuk kalau udah lapar itu anak itu tidak fokus ke pelajarannya. Nah, yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Tentunya kita menganggap anak didik ini adalah kita sendiri, sesuai motivasi kita juga ya, bahwa anak nanti yang akan membawa kita ke surga, kita tidak tahu yang mana, sehingga kita harus tetap sayang walaupun bagaimanapun mereka. Dan kemudian penguasaan atau pengakuan atas kemampuannya. Jadi kita tetap hargai anak sesuai kemampuannya. Walaupun Dimas yang memang kurang mahir dalam baca membacanya, kita tetap memberikan, pasti ada suatu ketika Dimas berbuat yang luar biasa, ya kita hargai dengan memberikan luar biasa Dimas, mungkin seperti itu ya, tetap kita hargai seperti itu. Kemudian kebebasan di sini adalah pilihan ya. Jadi anak mau menyampaikan apa silahkan sesuai dengan kemampuannya. Kemudian kesenangan, anak ingin berbuat atau dia tergerak karena untuk memenuhi kebutuhan kesenangan dia. Nah, di sini ada kasus, mohon untuk Bu Fitri ya. Ini ada kasus mohon diberikan masukannya ya, karena memang sekolah kita ini sekolah yang luar biasa. Kita mempunyai murid yang luar biasa, tentunya jawabannya juga luar biasa, beda dengan yang lain. Maksudnya luar biasa itu seperti itu. Kalau ada kasus seperti ini, Bu Fitri, monggo diberikan solusi, tidak ada salah, tidak ada betul ya, untuk koreksi kita bersama, karena sekolah SMP Islam ini memang sekolah kita bersama. Monggo. Ketika ada kasus seperti itu, menurut saya yang pertama pasti ditegur juga, karena memang berbicara seperti itu apalagi di sekolah itu kan tidak boleh. Jadi
setelah ditegur kita berikan edukasi bahwa yang baik itu bicara seperti ini gitu. Dan sebisa mungkin harus dikurangi berbicara kasar atau misuh di sekolah. Seperti itu Bu Dewi, mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih, luar biasa. Ya, mau tidak mau tetap kita mempunyai PR ini ya Bapak Ibu, tidak hanya di sekolah kita, ternyata ini juga sudah global. Di sekolah manapun ini anak sudah terbiasa. Kenapa? Karena memang dunianya tadi, dunia zaman sekarang atau zamannya, memang zamannya dia harus berhubungan dengan internet, ya, dengan internet, main game dan sebagainya. Apalagi laki-laki itu dengan game itu tidak bisa dipisahkan. Itu sudah naluri sebagai seorang laki-laki. Nah, karena kebawa tadi, makanya betul kata Bu Fitri, karena sekolah adalah tempat pembelajaran, kita tegur anak itu, tetap kita tegur dengan yang santun gitu, tetap tidak boleh teriak atau membuat dia takut itu dulu. Ya, kadang mungkin kita tidak sanggup juga bergeten, tapi tetap dengan cara yang halus. Itu yang sudah diajarkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad. Ketika kita menyampaikan dengan halus dan senang ya, membuat anak senang, insya Allah dia akan berubah. Tapi kalau dengan kasar, dia akan lebih kasar lagi. Dan sudah terbukti. Nek awalnya marah, dia lebih marah. Awalnya ngamuk, dia lebih ngamuk. Walaupun dia akan diem, tapi berundel Bapak Ibu. Itu penelitian ini. Nah, makanya bagaimana kita seorang guru ini menyikapi dengan jiwa yang luar biasa. Motivasi kita mendapatkan pahala jangan, karena prosesnya Allah yang akan memberikan anak pinter, ilmu semuanya itu Allah. Kita hanya memberikan dan menuntun untuk menebarkan kemampuannya saja. Terus kekurangannya gimana? Kita tipiskan atau sampai tidak terlihat. Oke? Tergantung dari anak itu sendiri. Makanya sesuai dengan aset di sekolah kita. Tidak perlu kita nyontoh yang SMP yang memang keluarganya sudah mampu, dinas dan sebagainya ya. Tidak bisa. Walaupun bisa kita jadikan motivasi, tapi tetap aset yang kita punya harus kita kembangkan dan perbaiki. Oke, perlu belajar terus. Nah, 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru. Oke, jadi tadi sudah ke kebutuhan dasar. Nah, ini mungkin sebagai referensi buat kita semuanya, oke. Intinya kita mendidik masa depan kita. Berarti kehidupan seperti apa yang kita bayangkan, kayak apa nanti tergantung kita saat ini memberikan nilai-nilai yang positif kepada anak melalui budaya positif di sekolah kita SMP Islam Bojonegoro. Nah, ada 5 Bapak Ibu, teori kontrol menurut Dr. William Glasser di sini. Yang pertama adalah penghukum, kedua pembuat rasa bersalah, ketiga teman, keempat memantau ya, dan yang terakhir dan yang terbaik yang seharusnya kita sudah mulai lakukan ya, sudah berubah menggunakan yang posisi sebagai manajer. Ternyata ya, penghukum. Saya ada di video tapi nanti lama lagi. Tengah. Benar biasa ya. Nah, ini sebenarnya video ya Bapak Ibu, intinya seperti ini. Intinya disampaikan video. Nah, yang pertama penghukum. Wes ya, penghukum ini memang sudah biasa kita lakukan karena sebelumnya kita itu ya tekniknya kita itu dihukum, dihukum orang ngerti kesalahan. Dewian begitu, zaman penjajahan, zaman gurunya dewe karena zamannya zaman old ya. Jadi pendidikannya di zaman kolonial, jadi ya digepok, ya dibremosi, ya kon melayu, kon push up. Itu zaman dulu. Dan waktu itu ya alhamdulillah kita melakukannya ya memang salah dan kita berubah jadi baik. Tapi untuk saat ini Bapak Ibu, ternyata setelah diteliti lagi sama para pakarnya, ternyata ada efek atau dampak yang kurang bagus. Ya, mudaratnya lebih banyak. Penghukum. Biasanya itu hukumannya memang bisa fisik dengan push up, kayak nyapu, pokoknya intinya dihukum-hukum. Makanya nanti kalau bisa kita jangan pakai istilah menghukum ya, tapi tanggung jawabnya apa nanti ya kalau seperti ada konsekuensinya. Walaupun itu bukan tujuan utama,
tujuannya dia sadar dari dirinya sendiri tadi. Ada verbal, mengelok dan sebagainya juga termasuk hukuman bagi anak. Nah, sini ya. Yang biasanya dilakukan hukum itu menghadi, terus dia bicaranya juga tinggi, menyakiti, menyinggung atau menyindir, seperti itu. Nah, dampaknya pada murid. Nah, ini Bapak Ibu, Ibu Fitri dan Bu Rini, dampaknya yang kita lihat, ya, dampaknya yang kita lihat ketika udah tua, ya, ketika kita udah maksudnya pensiun lah, atau kita udah tinggal melihat hasilnya, ternyata dengan menghukum itu dampaknya pada anak ini mengurangi kesalahan berulang kali berlaku tersebut, maksudnya gitu ya. Ternyata setelah dihukum kan tetap aja, tetap dilakukan lagi, sudah terlambat lagi dan sebagainya. Kenapa? Nah, ternyata ini efeknya, nek dihukum ini dia gak marah, apa gak cukup lagi, gitu ya. Kemudian agresif, setelah tidak dihukum, ya, saat dihukum anak melakukan saat itu, tapi dia tidak senang, katakan jadi dihukum kok tidak senang, kan istilahnya kita itu biar itu ngerti ya, tidak diulang lagi. Saat itu dilakukan sama anak, tapi efek jangka panjangnya ini. Kemudian dia menjadi anak yang suka memberontak, kemudian pendendam dan menyalahkan orang lain. Nah ini kalau bisa kita sudah tidak melakukan posisi ini lagi ya Bapak Ibu, tapi sebisa mungkin kita hindari dengan kalimat yang lebih mengenal lagi, lebih membuat anak percaya diri lagi. Gitu. Kemudian yang kedua, membuat merasa bersalah. Nah, ini ketika anak berbuat masalah, ya, kita biasanya juga menjadi pembuat merasa bersalah dengan menyalahkan mereka terus, dengan mengungkit kesalahannya tanpa memberikan solusinya, ya, solusi permasalahannya. Nah ini yang termasuk yang ini. Biasanya kata-katanya ini. Nah, metodenya juga berceramah panjang. Ya, pernah saya juga lakukan, ya. Semuanya guru pasti juga merasa pernah melakukan ini. Dan dia itu tahu kamu itu gini-gini itu karena ini. Nah, hasilnya apa? Ternyata ada hasilnya untuk dampak bagi anak, yaitu anak suka berbohong, misalnya menyakiti diri sendiri, kemudian rendah diri karena disalah-salahkan terus. Ini terbukti ke Bapak Ibu, seperti murid kita yang di kelas 7, dia itu sering disalah-salahkan, tapi tidak di sekolah, di rumah. Saya tanya juga, dia itu pinter, anak kita yang kelas 7 ini pinter, tapi karena sering disalahkan oleh orang tuanya, katanya kakaknya yang sering sakit, karena sakit karena kakaknya tidak bisa bekerja keras, mesti nanti adiknya itu. Terus dia yang melakukan kegiatan masnya, tapi tetap disalahkan sama ibunya. Apa yang dilakukan anak ini? Dia langsung nangis Bapak Ibu di kamar mandi. Ya, mungkin Bapak Ibu tahu Harun, ya, anaknya bisa sampai ke ibunya kemarin. Ibunya nggak tahu, dia nangis Bu karena disalahkan. Dan ternyata dia juga merasa tidak percaya diri toh, tapi sebenarnya dia pinter. Diem, tidak ceria, karena lihat Harun ceria kan tidak sama dengan yang lain, maksudnya gitu. Ada perbedaan. Ternyata tak tanya itu dia sering disalahkan di rumah. Makanya dia merasa rendah diri, padahal luar biasa, dia juga cerdas. Mata. Kemudian yang ketiga, nah, posisi sebagai teman. Nah, ini kita sering juga melakukannya karena memang kita pengen jadi teman anak, ya. Kita pengen anak itu jujur, karena dengan menjadi teman kadang anak jujur, ya, senang. Pokoknya nggak suka cerita dan sebagainya. Tapi ternyata ini juga kurang bagus atau kurang tepat juga. Oke Bapak Ibu. Nah, dampaknya sekarang kita lihat ke depannya, ya. Sebelum kita memperbaiki diri kita. Anak ini akan tergantung, ya, jelas tergantung sama guru yang mendengarkan tadi kan. Oh, mungkin dia tidak merasa bersalah tadi, akhirnya dia masih bisa dibelani, kok masih dibelani Bu Gigi, kok mesti tak kok, mesti orangnya sabar sebenarnya. Mungkin saya yang sering seperti ini, ya. Kemudian tidak mandiri anak, kurang mandiri, pengennya diingatkan lagi seperti itu, dan tidak bisa memutuskan sesuatu. Jadi tetap dibantu sama
gurunya. Memang untuk permasalahan ini sudah betul, dan ternyata memang tidak, teori ini tidak sementara muncul nih. Memang ada suatu penelitian dan jangka panjang, dan teman posisi teman ini juga kurang, walaupun ini ada positifnya Bapak Ibu, daripada yang penghukum dan pembuat merasa bersalah. Betul Bapak Ibu ya? Mohon maaf, jangan ngantuk dulu ya, Pak Nasikin. Langsung ya, memantau, ini juga positif, tapi ada juga side-nya, bad side-nya, atau dampak yang tidak baik bagi murid. Nah ini, menitik beratkan pada dampak pada diri sendiri. Jadi tetap Yus kesalahan, pokoknya intinya dia menyalahkan dirinya sendiri, mendapatkan hadiah atau mendapatkan hukuman. Dia hanya ingin itu saja. Yang penting orang dihukum dan yang penting harus oleh hadiah. Jadi dia melakukan sesuatu di luar kemauan dia sebenarnya. Tapi ada positifnya kan, kalau kita kasih hadiah, dia akan berbuat sesuai keinginan kita. Nah, pas tidak ada kita, ini yang berbahaya Bapak Ibu. Pas kita tidak ada, anak tidak mau melakukan. Ini juga sudah saya pernah lakukan. Contohnya yang itu nyapu di kelas, ternyata ketika ada saya, mereka juga aktif ya, membersihkan, mengambil peran. Tapi ketika di luar ada sampah, saya bilang itu bukan sampah saya. Loh, padahal di kelas tadi kamu aktif gitu. Ternyata kita catat itu juga kurang memberikan kesadaran bagi anak. Nah terus kita gimana ini? Nah ternyata posisi yang terbaik ini Bapak Ibu sebagai manajer. Nah manajer ini dia tujuannya untuk menguatkan watak atau karakter, membelajarkan anak untuk menghargai dirinya sendiri. Jadi perbaikan dirinya atau pembelajaran dari masalah keluar dari individu anak itu sendiri. Kita hanya menstimulus saja, mungkin membantu apa ya yang akan kamu lakukan dan sebagainya. Ya mungkin anak kurang berani berpendapat, kurang berani menyampaikan unek-uneknya, kita bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan agar mau menjawab atau berpendapat. Jadi intinya di manajer ini yang terbaik ini posisi kita sebagai guru, kita ada tanya jawab di situ, tidak menyalahkan ya. Kita ada nanti namanya segitiga restitusi. Seperti makanya kadang misuh, kadang sudah misuh, tapi diulang lagi. Malah ada lucu Bapak Ibu. Kemarin itu ada yang kelas 7 ya, di misuhan. Di kelas misuhan Bu. Nanti kalau misuh lagi gimana? Tetap ya istighfar, kalau kita bukan dengan agama kita istighfar untuk biar tidak diulang lagi atau dosa istilahnya ngono. Nah kemudian saya masih misuh lagi loh. Gimana tuh ini kalau kamu tidak pulang lagi gimana? Katanya ya wis push up katanya. Push up Bapak Ibu ya udah misuh. Saya tidak di kelas, tiba-tiba dia push up. Saya misuh dulu. Saya tidak tahu dia misuh tiba-tiba push up sendiri gitu. Jadi dia misuh. Tapi saat itu ya sengaja misuh, baru dia push up. Itu ya enak Bu. Kok bisa digawe guyon? Dan enak saya push up tak nih. Tadi saya misuh, saya tidak nyuruh. Tapi dia melakukan dari dia. Tapi mungkin itu juga kurang efektif. Ternyata di luar saya misuh Bapak Ibu. Anaknya masih misuh. Ada yang laporan ke saya. Aduh luar biasa ya anak kita. Oke selanjutnya kita lagi ya, ini berapa menit kita nih? Mohon maaf ya. Nah ini yang terpenting ya untuk pembelajaran hari ini. Poinnya di sini ketika kita sudah menjadi manajer, apa yang harus kita lakukan ya untuk anak kita, untuk masa depan SMP Islam Bojonegoro, untuk masa depan Indonesia. Yang pertama, dan ini tidak harus berurutan Bapak Ibu ya. Kalau memang permasalahannya cuma misalnya tidak parah atau tidak mengganggu lingkungan positif, saya kira tidak harus semuanya. Nah, bagaimana ketika ada anak yang membuat masalah? Ya, kita setiap hari mungkin ada ya di rumah, ini bisa diterapkan di rumah juga atau di sekolah kita sebagai guru di kelas tentunya khususnya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Oke, selanjutnya. Nah ini menstabilkan identitas tujuannya untuk apa Bu ini? Bu ini ngantuk ya. Tak suruh nyanyi, ibu-ibu nyanyi
apa? Oh, atau mungkin ini dulu karaokean. Nah, es bikinnya mungkin ya, mango es. Oh, ini minta es. Buria juga, ya Allah luar biasa sudah ada es bikinnya. Bu ini tujuannya apa nggak? Untuk apa? Menstabilkan identitas. Habis tidur kan? Kelihatan Bu ini? Oke. Untuk apa Bu? Menstabilkan ini? Untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Bukan berarti luar biasa Bu ini ya. Jadi kesalahan yang sukses, jangan situ dong ya. Masa ada kesalahan yang sukses, masa ada boleh melakukan kesalahan, silahkan melakukan kesalahan asal diperbaiki, tidak. Kalimatnya tidak seperti itu ya. Tujuannya memang betul yang dikatakan Bu ini. Kalau anak itu sudah berbuat masalah Bapak Ibu, ya sebenarnya dia itu tidak ingin. Cuma tadi loh, ini memang kebutuhan, kesenangannya dan sebagainya. Itu yang mempengaruhi juga anak untuk berbuat nganui temannya atau mungkin miso. Nah, kan ketika dia berbuat masalah, ya, anak itu pada posisi merasa menjadi anak yang gagal. Nah, ini bahaya kalau tidak kita naikkan atau kita nasihati. Dia merasa terus menjadi pribadi yang negatif. Aku gak mampu, aku salah dan sebagainya. Nah, itu yang kita nasihati, dia tidak akan masuk ke otak dia, apalagi membentuk nilai-nilai tadi. Jadi kita stabilkan dulu identitasnya. Nah, dengan cara apa Bu ini kalimatnya? Berbuat salah. Guru kita sering ya mengatakan itu juga. Berbuat salah itu manusiawi. Manusia itu biasanya tempat salah dan lupa wes senjata abadi ya. Kepala sekolah lagi negur gitu. Tapi ya luar biasa memang nilai seperti ini yang harus kita tanamkan ke anak juga. Tidak ada manusia yang sempurna. Nah, jadi nek bocah dingenekno, dia merasa, oh berarti guru ya pernah berbuat salah. Iya. Berarti kabeh pernah salah ya Bu. Iya. Makanya tidak hanya anak itu. Itu akhirnya kita stabilkan dulu. Wes dia merasa, oh ya wes berarti semua orang pernah berbuat salah. Nah, setelah ini baru kita tanya masalahnya seperti apa. Ngerti ya? Beberapa menit tadi. Ini waktu sebelum pembelian Nanti suruh tinggal itu ya. Ini jam berapa Bu? Bu Wiwi? Saya perlunya 60 menit nih. Berapa itu Pak untuk time-nya? Berapa? 60 menit minimal, maksimal. Oh, ini 53. Iya, sebentar ya. Mohon maaf Bapak Ibu ya. Waduh, luar biasa ini. Budi semuanya. Terima kasih. Oke, selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Wes, ketika anak sudah, oh iya berarti Pak kok sih pernah bersalah gitu. Kecuali Nabi kan, kalau Nabi memang nggak pernah bersalah, maksum namanya. Oh berarti masih ada kesempatan untuk menjadi yang lebih baik. Nah ini yang penting Bapak Ibu. Jadi anak semangat lagi. Nah ini kalimatnya biasanya diucapkan bisa membuat seperti ini. Kamu pasti punya alasan ya, mengapa kamu misuh gitu ya? Iya tadi saya ini di ini. Nah mungkin kita kamu boleh marah, tapi tidak boleh misuh dan sebagainya. Sering buat saya dengar mengatakan kalimat tapi anak ada dan sebagainya. Itulah anak-anak zaman sekarang. Tapi kita tidak boleh putus asa. Tetap Allah Maha melihat. Aku masih gitu juga. Allah Maha melihat, sabar dan sebagainya. Itu ya kita dengarkan dia kadang ngamuk-ngamuk kan, ya tetap kita dengarkan seperti itu. Dan dia lakukan itu berhubungan dengan ini tadi. Mungkin dia lapar, ya, nangoni konconi jupuk panganane. Mungkin dia beli temene ngelok nih, oh tidak disayang sama ibunya. Kemudian dia di nganut si pinter, ternyata dia tidak dihargai kemampuannya. Nah itu semua ada alasannya nih, kenapa anak berbuat kesalahan. Nah ini yang tiga, menanyakan keyakinan. Setelah anak bercerita kan, habis itu, nah kita yang terakhir menanyakan keyakinan. Makanya Pak Hamdi kemarin disuruh buat kesepakatan kelas. Ini Bapak Ibu, kesepakatan kelas itu harus dijalankan dan diyakini. Nah biasanya setelah kesepakatan kelas ini kita menjadikannya sebagai keyakinan kelas seperti yang
yang pernah kita dapat ilmunya dari Bu Retno waktu itu, keyakinan kelas. Jadi lebih dari dalam, yakin nggih. Kalau sepakatan kan mungkin di luar aja, cuma melakukan saja, tapi udah yakin tanpa harus disuruh, dia dengan sadar akan melakukannya, kan dia yakin. Seperti pakai helm, pakai helm. Kenapa harus pakai helm naik motor? Buat apa? Wong ora naik polisi wae. Tapi kalau kita paham untuk keselamatan kita, mesti kita pakai. Kalau naik polisi, berarti dia masih eksternal motivasinya untuk berbuat baik. Padahal untuk kepentingan dirinya sendiri. Kita bisa tanyakan nilai apa yang kamu yakini. Kira-kira kamu mau berubah menjadi lebih baik lagi apa tidak, apa yang kamu lakukan, dan solusinya dari anaknya sendiri. Kita hanya menstimulasi atau merangsang dia atau menggunakan kalimat pertanyaan pemantik mawon. Jadi dari anak solusinya. Ya kamu terlambat kenapa? Ngopi, bangunnya jam 6:30 sik ngopi ning main. Ada kan anak kita itu? Lah kenapa ndak ngopi di bulan-bulan ngopi itu tapi tidak ada rokoknya? Nah itu juga permasalahan yang kita harus pecahkan. Ada kan beberapa anak yang terlambat ternyata memang dia di rumahnya sudah 6:30. Cik mampir neng warung itu, katanya ngopi dan nantinya terlambat. Nah kita tanya anak tersebut kenapa semua, tapi sering ya, mungkin sering diulang, mungkin karena dihukum itu kali ya. Tapi kita tidak bisa nyalahkan dihukum juga karena memang mungkin bapak kepala sekolah kita juga punya target. Karena ada tadi ya, dengan meletakkan di dalam kantornya kan itu termasuk di posisi yang tidak membuat anak nyaman. Tapi itu tetap kita hargai juga. Mungkin kita tetap menasihati anaknya, terus biar kamu tidak melakukan lagi itu, apa yang akan kamu lakukan? Nah, itu kita harus tanyakan seperti itu. Maka kemudian nah ini keyakinan kelas, ya. Karena di awal ya nanti kita, mari kita kesepakatan kelas sudah kita buat keyakinan kelas nih Bapak Ibu. Beda kalau keyakinan kelas itu lebih abstrak Bapak Ibu, lebih tidak rinci. Kalau rinci itu dia lebih ke peraturan nanti. Kemudian nanti kita buat, jangan banyak-banyak untuk keyakinan kelasnya, cukup 3 atau sampai 7 mawon, biar anak ingat, ya. Kan Pak Abdi pernah bilang kemarin kita bahas kesepakatan itu memang tidak seharusnya banyak, sedikit biar anak itu ingat dan melaksanakan. Terus nanti kita tangani semua muridnya, maka ya Bapak Ibu. Setelah ini kita evaluasi untuk keyakinan kelas kurang atau perlu diubah macam. Ini contohnya untuk kelas 7 selalu bersikap positif. Jadi kalimatnya kalimat abstrak. Ini contoh mawon ya. Senantiasa menjadi diri terbaik. Bersikap positif, ada nilai-nilai kebajikannya, ada nilai-nilai ditanamkan, harus menghormati temannya, harus menghargai pendapat orang lain, gitu kan? Ini contoh dari keyakinan kelas. Setelah ini nanti kita luar biasa kita rubah, mungkin kita lebih ke keyakinan ke nilai-nilainya kita tanamkan ke anak, peduli dengan teman, gitu kan? Peduli. Kalau buang sampah pada tempatnya nanti kita peduli lingkungan, kan? Maka menghargai pendapat temannya seperti itu. Bentar ya. Sedikit. Nih, langsung ke yang kedua ya, penerapan atau pengalaman saya sudah lakukan budaya positif segitiga diskusi kemarin. Ini untuk videonya mungkin tidak bisa diputar saat ini. Oke, kesempatan lain mungkin akan saya bagikan. Tapi nanti dicek lagi linknya ya. Ini sudah saya upload di YouTube channel saya. Ini kemarin sudah saya buat. Ini Seva, dia tidak mengerjakan tugas satu aja, karena biasanya dia itu mengerjakan rutin tiap hari tanya. Kemudian saya lihat di tugas-tugasnya ternyata dia belum seperti itu ya. Jadi saya panggil, kenapa saya tanyakan, terus dia membuat keputusan bahwa dia akan menyelesaikan tugas itu hari itu
besok dikumpulkan ke saya. Terus saya tanya lagi, siapa yang akan bantu kamu? Katanya nanti akan tanya temennya seperti apa. Ini contoh dari restitusi gitu. Ini kasus yang satu. Yang pertama, ini kasusnya adalah Ferlin. Ferlin ini pernah miso, padahal tidak pernah miso anaknya, katanya baik gitu kan ya. Ternyata setelah dipanggil, dia itu pas masuk kelas bahasa Inggris didorong sama Adit sambil jilbabnya dibuka, diinceng dulu loh, apa namanya rambutnya, terus tidur. Akhirnya dia miso. Terus saya tanya kenapa harus miso gitu tadi ya? Terus saya tanyakan ya memang katanya ya aurat saya kelihatan, ini ada videonya sebenarnya ya. Aurat saya kelihatan, saya marah tuh, tapi dengan cara miso. Saya sampaikan kamu pantas saja marah karena auratnya dibuka temanmu, tapi tolong jangan miso. Miso itu tidak baik, tidak menghargai diri sendiri dan juga orang lain. Terus dia bilangnya iya, nanti dia tidak akan miso lagi, katanya dia akan lebih bersabar lagi ke depannya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, nanti testimoni, tapi ada testimoni kayak itu. Ada nggak nanti saya kasih tahu. Nah ini ada responnya anak. Ini sebenarnya video saya sendiri. Mungkin monggo Bu, silahkan ke belakang sebentar. Nih, dia terima kasih ke saya ya, karena mesti tidak marah karena miso tadi, tapi dia lebih oh iya Bu, habis ini dia lebih yakin lagi karakternya untuk percaya diri, untuk tidak miso, untuk lebih bersabar lagi itu akan dia munculkan ke depannya gitu. Dia belajar dari kesalahannya karena dia tahu miso itu tidak bagus. Tapi saat kondisi seperti itu memaksa dia untuk miso, akhirnya dia memahami. Karena kita ajak yang 3 restitusi tadi, yang ketiga tadi untuk memberikan menanyakan keyakinan atau nilai kebajikan yang dia yakini. Kemudian yang Seva, dia juga senang karena tidak marah, tapi diingatkan begitu. Dia kedepannya tidak akan menunda mengumpulkan tugas lagi, dia akan lebih aktif lagi, katanya seperti itu. Oke. Nah refleksi ini ya. Nah faktnya ini saya bersyukur karena mendapat pencerahan ya dari modul 1.4, kemudian saya sudah terapkan di murid-murid saya. Perasaannya semangat lagi untuk berubah dan belajar. Oke Bapak Ibu, intinya kalau kita ini motivasinya ya mesti mendapat pahala gitu Bapak Ibu, biar berkah rezekinya. Rezeki Allah yang ngatur, semuanya Allah yang ngatur. Kita harus menekankan itu lagi. Jadi kadang kita juga harus ya seperti Bapak kepala sekolah memang harus kita pikirkan, tapi jangan kemudian karena anak-anak ini membuat kita berpikir terus sampai rumah nggak senyum sama keluarganya, marah di rumah gara-gara anak di sekolah, jangan. Nah makanya dengan mengetahui ilmu tadi kita bisa lebih bijaksana. Waalaikumsalam. Semuanya kita arahkan sesuai dengan agama atau perintah Allah. Ya sudah kan sudah saya sampaikan dengan baik. Kok anaknya tidak berubah, kok tetap miso, kok tetap kamu temannya di suatu ketika. Ya berarti memang itu tetap kita lakukan model yang tadi ya, manajer tadi kita tanya, kita beri nilai-nilai positif lagi untuk dikembangkan dan dihubungkan dengan nilai-nilai akhirat. Itu yang akan lebih mujarab lagi. Dosa oleh itu lebih gitu. Tapi ada anak yang dosa itu rupanya apa? Ya ada seperti itu. Nah tetap kita harus sabar. Intinya tidak boleh bentak lagi, tidak boleh marah, marahnya juga menyinggung juga tidak boleh, tapi tetap namanya manusia ya, manusia kalau kita tersalah, tapi dengan santun dan lembut kita sampaikan. Finding yang saya temukan ya, ternyata anak ini tergerak jika kita ngelem bisik. Kadang-kadang Bu Fitri sering ngelem ya, ada pinter tadi kayak gitu. Alah Dimas saya gak kaprah dengan Bu Amba itu sering ngelem, sering luar biasa. Pokoknya pahalanya dia itu luar biasa nggih Bapak Ibu, luar biasa, tetap semangat berdiri. Kalau tidak itu ya kadang kita terus putus asa gitu, kadang dan sebagainya. Nah, intinya tetap kita hubungkan dengan ajaran agama Islam gitu ya.
future ke depannya, mari kita berkolaborasi lagi ya Bapak Ibu, kita saling seperti Pak Robin tadi bilang, cuek ke anak ya. Kalau kita tidak mampu ya, makanya kemarin saya minta bantuan Bu, bajikan kita kurang yang orang yang luar biasa besar-besar ya, besar jasanya ini untuk membantu ada suatu pertikaian waktu itu. Nah itu memang harus tetap kita lakukan. Kadang memang guru ada yang nggak mampu ngerti, dan tetap kita belajar bersama-sama, kolaborasi untuk menumbuh kembangkan profil pelajar Pancasila ini yang ada 6 itu. Oke, apa saja toh profil pelajar Pancasila? Mungkin di akhir pemaparan saya ini untuk mengingatkan kita ya, biar anak kita itu yang pertama ada punya Bumi mau nyanyi. Ayo ke sini Bumi ya. Biar nanti ini kita berbagi dengan yang lain. Ayo bersama-sama ya. Monggo. Ayo monggo. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Allah yang Esa Dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Tepuk tangan untuk guru SMP Islam Bojonegoro. Apa? Tapi tadi kayaknya Tuhan ya. Tapi tidak apa-apa. Memang iya, memang semuanya Allah yang memberikan keputusan. Karena di SMP Islam semuanya alhamdulillah agamanya seagama, jadi kita pakai itu. Ini itu ya Bapak Ibu. Jadi nomor 1 memang akhlak yang pertama, yang kedua baru ilmunya, adabnya yang pertama. Datang, ya. Rencana kedepannya ini tadi mengevaluasi keyakinan kelas lagi. Kok isu-isu itu gimana ya, biar nanti tidak terjadi lagi seperti Pak Widi, kita coba lagi. Nah, yang mungkin agak sulit ini ya ke depannya, memahami watak bakat. Ada tes ya untuk mengetes Ibu. Ya, ada. Biar kita mengarahkannya gampang. Kira-kira kalau Dimas itu bakatnya apa? Dimas gambar. Nah, ini kita ternyata ini perlu. Ini yang membuat anak nanti luar biasa, mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya. Nah ini PR bagi kita, bagaimana memahaminya dan kita menempatkan posisi peran kita sebagai yang pasti, skolastik. Bisa ya? Nah ini ternyata membantu nanti kita Ibu. Wes berapa menit ini ya? Sudah lah, cukup ya? Alhamdulillah. Bentar. Ini loh ya. Nah, yang ini Bapak Ibu semuanya. Ini guru baru ya. Panasikin ada. Oh, guru ini yang enggak ada kelihatannya. Yang foto. Terima kasih. Ini saya sangat senang dengan foto ini guru penggarap apen ini tak kayak ini. Salam guru hebat. Terima kasih mesti sing guru Dewi iki Bapak Ibu. Saya senang dengan semangat luar biasa ya. Kita berkolaborasi, bermaju bersama, ngoten ya. Tak tuntun iki gak. Bapak kepala sekolah kita. Ya. Sudah Bu, waktunya sholat. Iya, sudah. Terima kasih nggih. Alhamdulillah. Nggih, terima kasih alhamdulillah ya Bapak Ibu. Terima kasih semuanya untuk ucapan terima kasih. Insya Allah nanti ada nggih. Insya Allah Allah yang akan ngasih rezekinya masing-masing. Amin. Amin. Ada sedikit bersyukur alhamdulillah. Kita mulai perjuangan kita lagi ke depannya bersama-sama bergandeng tangan untuk menumbuhkan profil pelajar Pancasila. Sukses buat kita.